Pernah nggak kita lagi rebahan santai, tapi pikiran malah lari kemana-mana? Tiba-tiba muncul pertanyaan, gimana kalau gagal? Gimana kalau mereka nggak suka? Gimana kalau nanti hasilnya nggak sesuai harapan? Nah, disitulah sebenarnya overthinking mulai main peran. Padahal, awalnya semua itu cuma pemikiran biasa. Kita lagi berusaha cari solusi, merencanakan sesuatu, dan pengen hasil yang terbaik. Contohnya gini, misalnya kita lagi nyiapin acara kumpul keluarga. Kita mikir mau masak apa, dekorasinya kayak gimana, biar semua orang senang. Semua itu hal yang normal kan? Tapi, kadang otak nggak berhenti di situ. Tiba-tiba kita mulai mikir, kalau makanannya nggak enak gimana? Kalau mereka kecewa gimana? Dan tanpa sadar, kita udah nyemplung ke lautan pikiran tanpa ujung. Sebenarnya, overthinking itu seringkali datang dari rasa takut. Takut gagal, takut dihakimi, takut bikin kesalahan. Padahal, otak kita cuma pengen bantu. Ia berusaha nyiapin semua kemungkinan supaya kita nggak salah langkah. Masalahnya, kita malah fokus ke hal-hal negatif yang belum tentu terjadi. Tapi tenang, ada cara supaya kita bisa pelan-pelan keluar dari lingkaran itu. Bukan dengan memaksa diri berhenti berpikir, tapi dengan mengalihkan fokusnya. Pertama, ubah lingkungan fisik. Kalau pikiran mulai muter-muter di tempat tidur, coba bangun dan jalan keluar sebentar. Kadang, perubahan suasana bisa bantu menenangkan kepala. Kedua, ubah lingkungan batin. Kalau nggak bisa keluar, ubah isi pikiran. Dengerin musik, nonton video lucu, atau lakukan hal kecil yang bikin senang. Ketiga, tulis semua yang mengganggu pikiran. Saat kita menuliskannya, pikiran yang semula berantakan jadi terasa lebih jelas. Kita bisa lihat mana yang penting, mana yang cuma kekhawatiran kosong. Dan terakhir, tunda waktu berpikir. Lucu memang, tapi efektif. Misalnya, oke, nanti aja deh mikirinnya jam 4 sore. Dengan begitu, kita belajar ngatur pikiran, bukan dikuasai olehnya. Overthinking bukan tanda kita lemah. Justru artinya, kita peduli. Kita pengen segalanya berjalan baik. Tapi di balik semua itu, kita perlu belajar percaya bahwa nggak semua hal harus sempurna untuk bisa berjalan indah. Kalau pikiran masih terasa berat, nggak apa-apa cari bantuan. Ngobrol sama orang yang dipercaya, atau kalau perlu, datang ke terapis. Kadang, kita cuma butuh sedikit panduan untuk menemukan tenangnya diri sendiri. Jadi, yuk, pelan-pelan, kita belajar untuk berhenti menyiksa diri dengan pikiran yang belum tentu benar. Hidup terlalu singkat buat terus terjebak di kepala sendiri. Mari belajar untuk berpikir secukupnya dan hidup sepenuhnya. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau video ini terasa relate, jangan lupa tekan like dan subscribe, biar kita bisa tumbuh bareng, belajar bareng, dan jadi versi diri yang lebih tenang setiap harinya.